sifat koligatif larutan. Sudah pernah mendengar materi ini? Belum. Oke, nanti hari ini sifat koligatif larutan kita pelajari pada hari ini. Oke ya, kita lihat judulnya tentang sifat koligatif larutan. Baik, nah apa itu sifat koligatif larutan? Ya, pertama sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah partikel zat terlarut, bukan ditentukan oleh jenis larutan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut pembahasan materi ini, sebagai syarat dari pelajaran ini kita sudah memahami ataupun sebelumnya kita sudah belajar tentang larutan. Sama yang tahu apa yang larutan? Oke, silakan jawab. Jadi larutan itu adalah campuran zat homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang dia itu sudah tercampur sempurna, partikel penyusunnya sudah tidak terlihat. Oke, artinya campuran yang homogen. Soalnya campuran ini ada dua, ada homogen, ada campuran yang heterogen. Nah, larutan yang mana? Larutan adalah campuran yang homogen. Oke, itu kalau dari definisi. Terus kalau jenis-jenis larutan ada berapa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Oke, nah tadi coba jawab. Jenis larutan itu ada dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit dan yang kedua adalah larutan elektrolit. Kedua ya, ada larutan elektrolit dan ada larutan non elektrolit. Nah, elektrolit non elektrolit bisa jelaskan perbedaan elektrolit dan non elektrolit, ada yang bisa? Saya Bu. Oke, Abi silakan. Oke, jadi perbedaan antara kedua larutan tersebut antara larutan elektrolit dan non elektrolit itu, kalau yang larutan elektrolit dia larutan yang mengandung ion Bu, jadi dia bisa menghantarkan listrik. Sedangkan larutan yang non elektrolit itu tidak mengandung ion, artinya tidak dapat menghantarkan listrik. Baik, oke. Jadi sudah jelas ya. Definisi dari larutan sudah kita pahami, jenis-jenis larutan juga sudah kita pahami. Nah, itu dasar dari pembelajaran kita pada hari ini. Karena pada hari ini kita membahas bahwa sifat koligatif larutan itu adalah sifat zat yang hanya ditentukan oleh jumlahnya, bukan jenisnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin bertanya dulu. Pernah ada kalian menyadari kalau kita buat es, ada es kosong, ada es manis. Mana yang membuku terlebih dahulu? Es kosong. Kenapa? Tahu? Ya. Tahu, karena belum dipelajari. Oke. Terus pernah nggak kalian mendengar bahwa kalau orang digigit lintah dikasih dengan air garam, lintahnya pergi. Pernah? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak. Oke, nanti kamu akan tahu setelah kita belajar yang pelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana sifat koligatif larutan itu. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah nanti kita dapat menghitung terkait dengan sifat larutan, sifat koligatif larutan itu. Yang kedua, bagaimana nanti kita bisa mengaplikasikan pengaruh setelah terhadap sifat koligatif larutan. Nah, sebelum itu Ibu ingin membentuk 5 kelompok belajar. Silakan Ibu. Oke, sudah terbentuk kelompok belajarnya? Kita menggali materi tentang sifat koligatif larutan ini. Sumbernya yang pertama dari LKPD yang diberikan, kemudian dari buku yang sudah disediakan, kemudian melalui handphone yang sudah kalian. Oke, bagikan kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Terima kasih Bu. Perwakilan
berikut ini. Silakan lihat video di depan. Kalian pasti sering menggunakan garam dalam setiap masakan, akan tetapi pernahkah kalian tahu jika salah satu manfaat garam dapat menyelamatkan nyawa? Saat musim dingin dan salju mulai turun, mengakibatkan jalanan mulai tertutupi salju yang mengakibatkan munculnya es di atas permukaan jalan. Es yang terbentuk di jalan ini sangat berbahaya. Tidak jarang pengendara mobil sering hilang kendali yang mengakibatkan kecelakaan. Solusinya adalah penaburan garam. Garam bekerja dengan cara menurunkan titik beku air. Normalnya, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tetapi ketika garam ditaburkan, titik beku ini turun sehingga es mulai mencair bahkan dalam suhu yang lebih rendah. Metode ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk menjaga jalanan tetap aman. Di banyak negara dengan musim dingin ekstrim, tim khusus bekerja sepanjang malam menyebarkan garam di jalanan agar kendaraan tetap bisa melintas dengan aman. Oke. Sudah diamati video tadi? Apa yang kamu pahami tentang tayangan video singkat tadi? Siapa bisa jawab? Jadi di video kali ini kita dapat lihat bahwa fungsi garam untuk daerah yang bersalju supaya jalanan tidak licin. Supaya jalan tidak licin di daerah salju, maka jalannya harus dikasih garam. Betul? Tahu nggak apa penyebabnya? Salju harus dikasih garam supaya jalan tidak licin. Tahu? Oke, silakan kita bekerja di kelompoknya masing-masing. Sumber belajar kita ada buku cetak, ada handphone yang kalian bawa tadi. Kemudian LKPD-nya tolong diisi berdasarkan diskusi kelompoknya masing-masing. Baca petunjuknya, isi sesuai dengan petunjuk yang tertulis di situ. Ibu kasih waktu sebanyak 10 menit. Setelah itu tiap-tiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Silakan bekerja. Baik, udah habis waktunya? Sudah selesai semuanya? Selanjutnya kegiatan kita adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Baik, Ibu mulai dari kelompok 1, silakan. Apa yang sudah kamu dapatkan melalui diskusi tentang materi kita pada hari ini? Silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Natalia. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai LKPD yang telah kami kerjakan melalui 3 sumber pelajaran, yakni melalui buku, handphone, dan juga LKPD. Nah, hal yang dapat kami simpulkan mulai dari diskusi kami yang pertama, pengertian dari sifat koligatif sendiri. Sifat koligatif itu adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis zat terlarutnya. Nah, sifat-sifat koligatif larutan itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini dipengaruhi oleh peristiwa osmosis sendiri. Nah, contoh-contoh dari penerapan itu dari hasil diskusi kami, yang pertama itu ada penggunaan garam untuk mencairkan salju di jalan raya seperti pada video tadi. Nah, yang kedua itu pembuatan es putar. Yang ketiga itu penambahan etilen glikol di radiator. Itu ada desalinasi air laut dengan osmosis balik. Itu contoh penerapan dari tekanan osmotik. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan garam untuk melepaskan lintah pada tangan ketika lintah melekat di tangan kita. Nah, hasil dari LKPD ini, menurut LKPD yang telah kami kerjakan sebelumnya, itu diperhitungkan bahwa hasil dari sifat koligatif larutan itu sangat dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya, di mana jika semakin besar atau semakin banyak jumlah partikel zat yang terlarut di dalamnya, maka semakin besar pula penurunan tekanan uapnya
kasih. Sudah kita paham bersama yaitu apa itu sifat validatif larutan. Nah, sifat validatif larutan itu mencakup 4 aspek. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga tadi, kenaikan titik didih. Yang terakhir, yang keempat adalah tekanan osmotik. Oke, setelah kita mempresentasikan diskusi kita masing-masing tadi, sampailah kita pada saat merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang ibu mau bertanya nih, apa yang sudah kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ayo. Saya Bob. Baik, Pak Afif, silakan. Oke Bu, jadi saya ingin menyampaikan apa yang telah saya dapatkan. Nah di sini saya mewakili teman-teman saya nih Bu. Saya ingin menyampaikan kesulitan yang kami temukan dalam mempelajari materi yang kita pelajari tadi. Jadi berdasarkan pendapat saya dan teman-teman yang lain, kesulitan yang ditemukan dalam mempelajarinya itu adalah di bidang matematika. Nah ketika kita tidak dapat mengoperasikan matematika seperti yang basic, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, itu sulit bagi kita untuk menyelesaikan soal-soal sifat validatif larutan. Oke, jadi pada saat nanti perhitungan di mana kita mengkorelasikan antara jumlah partikel dan apa hubungannya dengan sebutan tersebut, itu akan sulit karena di situ kita menjumpai angka-angka yang mungkin dalam perhitungannya memang sangat menunjukkan sistem perkalian, pembagian, penjumlahan. Jadi kalau itu kurang menguasai, saya ya, penghitungannya agak sulit. Oke, kita berikut, ada yang mau mengekspresikan apa yang sudah kamu temukan pada pembelajaran hari ini? Ada lagi? Oke, ada lagi. Jadi pada pembelajaran kali ini saya mendapatkan hal-hal yang menarik, Bu. Coba dulu, berdiri kamu dulu. Berdiri. Jadi ada beberapa hal yang saya temukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu ternyata es kosong itu lebih cepat membeku dibandingkan dengan es campur. Karena pada es campur itu ada zat pelarut sehingga titik bekunya jadi lebih rendah. Oh iya Bu, ternyata ketika lintah menggigit kita, jadi kita itu harus memberi garam karena adanya peristiwa osmotik. Jadi ketika kita memberi garam pada lintah tersebut, garam ini akan menarik air dari sel lintah sehingga menuju ke dalam garamnya. Baik, oke, kita beri tepuk dulu. Menurut Riana, dia sudah menemukan hal yang baru, sudah yang menjadi jawaban pertanyaan dia selama ini. Katanya dia kalau buat es di rumah, es kosong dengan es manis itu yang lebih membeku duluan itu es kosong. Ya, pada saat es kosongnya sudah membeku jadi batu, es manisnya belum ya. Kenapa? Apa yang terjadi tadi? Karena terjadi penurunan titik beku. Iya, terjadi penurunan titik beku sehingga es kosongnya yang membeku terlebih dahulu dibandingkan es manis. Terus tadi ada cerita kawan kita tadi, dia pernah dengar kenapa kalau digigit lintah itu kita bisa kasih siramkan dengan air garam, ya. Ternyata setelah kita hubungkan dengan sifat validatif larutan ini, lintah takut sama air garam. Tentu takutnya lintah ini beralasan. Apa alasannya? Karena setelah disiram air garam tadi terjadi peristiwa apa tadi? Iya, terjadi peristiwa osmosis. Yang seharusnya lintah itu menggigit darah kita, menyedot darah kita, setelah disiram dengan garam rupanya berbalik arah. Cairan lintah mulai dari darahnya, cairannya semua malah terkeluar karena adanya air garam. Nah, itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari sifat validatif larutan di bidang osmosis. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Oke, atau apa kesimpulan apa yang sudah kamu dapatkan? Baik, Dana? Saya.
sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Juga ada 4 sifat yang terdapat di sifat koligatif. Yaitu yang pertama, satu, penurunan tekanan uap. Dimana contoh itu air laut lebih susah menguap daripada air sumur karena adanya garam di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dua, kenaikan titik didih saat kita memasak mie dan menambahkan garam ke air jadi didih lebih panas dari 100 derajat Celcius. Sebabnya mie panas total. Yang ketiga itu ada penurunan titik beku. Di negara dingin jalan yang tertutup, es ditaburi garam supaya es cepat mencair dan tidak licin. Karena larutan garam beku di suhu lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Terakhir, tekanan osmosis. Kalau kita rendam sayur segar di air tawar, sayurnya jadi segar kembali karena air masuk ke dalam sel sayur. Jadi sifat koligatif bukan cuma teori, tapi ada di kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Oke, baik. Jadi Abid sudah menyimpulkan bahwa yang pertama, sifat koligatif larutan itu kita kemukakan tadi bahwa air laut itu lebih sukar menguap daripada air sumur. Yang kedua, Abid mungkin pernah mencobanya di rumah. Mungkin selama ini bertanya-tanya nih, pada saat dia masak mie tadi katanya ya. Pada saat Abid masak Indomie, setelah dimasukkan semua bumbu, garam dan lain-lain, ternyata Indomie itu menjadi lebih panas daripada air putih. Yang ketiga, tadi seperti peristiwa penaburan garam di jalan raya pada saat daerah negara yang bermusim salju, apa fungsi garam? Ternyata garam dapat mencairkan salju. Kenapa? Karena terjadi penurunan suhu. Nah, yang terakhir nih yang paling penting nih untuk para ibu-ibu, kalau mencuci sayur, kalau mencuci sayur itu pakai air bersih, ya, jangan menggunakan air yang mengandung zat terlarut, misalnya garam. Jadi apa yang terjadi? Bukan sayurnya tambah segar, tapi tambah layu. Itu aplikasi dari peristiwa osmosis. Baik, pada pelajaran hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Nah, sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, minggu depan kita akan praktek pembuatan es kotar. Setuju? Setuju. Kita akan mempraktekkan bagaimana pembuatan es kotar, ya, seperti yang dijual oleh tukang es. Nah, ini ada beberapa kuis yang Ibu akan tanyakan ke kalian semua. Yang bisa jawab segera tunjuk tangan. Untuk soal nomor 1, tolong baca soalnya dan langsung dijawab. Siapa tuh? Coba diajukan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada Apa jawabannya? D, jumlah zat larut. Betul? Soal berikutnya, tolong dibaca soalnya dan langsung dijawab. Siapa yang mau jawab soal berikutnya ini? Lo, Reno. Suatu larutan 3 gram zatnya dalam 100 gram air dengan KF-nya yaitu 1,8 gram, mampu pada suhu 9,299 derajat Celcius. Masa molekul tersebut adalah 12.200. Betul? Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kimia untuk minggu depan. Tadi yang sudah disampaikan yaitu